Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsai wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ashabul iman. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan tema perintah merubah kemungkaran demi terjaminnya kamtibmas. Sebelum panjang lebar kami menyampaikan tausiah singkat ini, kami mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud meminteri kaum muslimin muslimat, dan juga bukan berarti saya orang yang paling pintar, bukan pula karena kelakuan saya yang paling benar, namun keberanian saya untuk ceramah singkat ini demi mengamalkan perintah Allah yang termaktub dalam surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya kurang lebih demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsai wal munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Selanjutnya kembali ke tema bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim yang bunyinya, man ra'a minkum munkaro falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ashabul iman. Yang artinya, barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan atau kekuatan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu pula, maka tolaklah dengan hati. Dan hal yang tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tersebut memerlukan peran berbagai pihak, berbagai unsur untuk sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah ini agar kamtibmas semakin terjamin. Adapun dari perintah ini ada 3 tahap yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mengubah kemungkaran dengan kekuatan, atau di bahasa polisi adalah represif. Untuk kewenangan ini tidak dibebankan kepada semua orang, karena kalau semua orang bebas melakukan atau mengubah kemungkaran, justru akan menimbulkan banyak permasalahan dan tak akan kunjung selesai, karena masing-masing individu mempunyai persepsi berbeda-beda. Maka negara Kesatuan Republik Indonesia menyerahkan kepada ahlinya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, untuk mengubah atau menghentikan kemungkaran yang ada di sekitar kita. Kepolisianlah yang berhak untuk menangkap, menahan, memproses, hingga mengajukan sidang di pengadilan, dan terakhir memasukkan kepada lembaga masyarakat untuk mendapat pembinaan agar sadar tidak mengulangi perbuatannya ini. Dan perlu diketahui bersama-sama bahwa negara kita
bukan negara Islam, bukan negara agama. Jadi seandainya ada hukum Islam yang belum masuk dalam kitab undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kemungkaran yang ada di sekitar kita, polisi tidak bisa menindaknya, karena polisi Republik Indonesia hanya menindak yang sudah ada di dalam kitab hukum acara pidana negara kita. Dan perlu kita sadari bersama, manakala di sekitar kita masih ada kemungkaran yang belum ditindaklanjuti, belum ditangani oleh kepolisian, bagaimana cara kita? Yaitu melaporkan kepada kepolisian terdekat, menyampaikan bahwa di satu tempat masih ada kemaksiatan. Kenapa polisi belum? Kalau hal ini semua masyarakat sadar menyampaikan kepada orang yang berhak, maka polisi akan segera menindaklanjuti dan bukan dengan jalan melakukan penindakan sendiri atau hakim sendiri. Selanjutnya yang kedua, bahwa dalam mengubah kemungkaran, yang tahap kedua adalah menggunakan lisan. Tugas ini menjadi tanggung jawab para ulama, para kiai, para asatidz, para ustadz, dan juga Babin Kamtibmas yang juga merupakan bagian dari kepolisian. Kalau para ulama, para asatidz, para kiai, para ulama, dan para ustadz adalah menyampaikan ajaran Islam dengan benar dan baik, artinya menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau seluruh kaum muslimin wal muslimat memahami betul fikih dalam Islam, maka hal ini akan mengurangi niat pelaku tersebut. Sedangkan peran Babin Kamtibmas adalah menjelaskan, mensosialisasikan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini dalam ilmu kepolisian dinamakan preemptif, yaitu mengubah pola pikir orang-orang yang hendak melakukan kemungkaran. Adapun yang ketiga adalah, sebelum berlanjut, banyak pertanyaan yang ada di masyarakat bahwa di Indonesia ini mayoritas adalah muslim, tetapi kenapa masih tumbuh subur pelaku radikalisme, terorisme, pengaboman di mana-mana? Di mana letak kesalahannya? Setelah melalui kajian yang mendalam, hal ini mereka lakukan adalah karena salah mencari guru, salah dalam mengambil ajaran yang menyimpang dipakai untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan ada juga sebagian kecil, mohon maaf harus kami sampaikan, masih ada sebagian kecil ulama kita yang saat ceramah di mimbar-mimbar bebas, baik acara maulid, baik acara Isra Mi'raj maupun acara-acara kebesaran agama Islam di masyarakat, masih ada yang berceramah penuh dengan provokasi, menjelek-jelekkan kelompok lain, bahkan fitnah keji, sehingga membangkitkan paham-paham yang salah berkembang biak di masyarakat. Dan ulama yang demikian ini malah digandrungi oleh para remaja yang masih labil, kurang wawasan keagamaannya, sehingga hanyut dalam melawan ulir api. Di sini dibutuhkan kearifan seluruh ulama, seluruh kiai, para ustadz untuk mengembalikan pemahaman yang salah ini dengan dalil Al-Quran dan hadis serta kesepakatan pendapat daripada ulama. Dan sebagai penutup, agar para kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang di jalan yang sesat, kami sampaikan firman Allah bahwa Allah telah memerintahkan di dalam surat
An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, mohon maaf, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kita. Barang siapa memusuhi pemerintah yang sah, memusuhi negara yang sah, sedangkan pemerintah tersebut tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka termasuk dosa besar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, tahap yang ketiga adalah merubah kemungkaran dengan hati atau doa. Bagi kaum muslimin wal muslimat yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah atau memberhentikan kemungkaran dengan kekuatan dan tidak mempunyai ilmu agama yang mumpuni untuk menceramai orang-orang yang ada di sekitar kita, maka gunakan cara yang ketiga, yaitu dengan hati atau dengan doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih bergelut dengan kemungkaran, bergelut dengan ajaran-ajaran sesatnya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke jalan yang benar. Kalau semua peran dilaksanakan dengan seiring, sejalan dan berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan akan lebih mudah menjadikan masyarakat kita tentram, aman, damai dan sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bahasa Al-Qur'annya, negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian sekelumit ceramah singkat kami. Kalau memang ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ada salah, datangnya dari pribadi kami yang dhaif ilmu agamanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.